Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian SMA Kristen Purwokerto. Ya, pagi ini kita akan merenungkan bacaan Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Nasnya ayat ke-13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sebelum kita mengupas tuntas untuk ayat ini, bagaimana kalau kita bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup kami dan pengampunan-Mu yang tiada henti buat kami. Pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami tiap-tiap pribadi, supaya kami boleh peka terhadap firman Tuhan dan kami boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terlebih kiranya Tuhan Kau mau mengampuni kami, menyucikan kami terlebih dahulu, supaya sungguh kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Engkau pagi ini. Tuhan, kami menyerahkan dari awal sampai akhir renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, berjudul Saatnya Bersikap Merdeka. Pernahkah kalian menghadapi masalah? Apa sikap spontan kalian? Apakah kalian segera mengeluh? Konon banyak orang mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Mereka cepat-cepat meminta bantuan pihak-pihak lain. Begitu teman, tetangga, saudara, orang tua, atau bahkan orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Harapannya mereka akan segera mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Nats di atas adalah kesaksian seorang yang berkali-kali menghadapi masalah dan kesulitan. Orang itu adalah Paulus dan Tarsus. Ia sering menghadapi masalah dan kesulitan hidup yang berat, tapi ia memilih untuk tidak mengeluh. Sebab menurutnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Itu bukan karena ia sangat hebat, melainkan karena Tuhan memampukannya mengatasi berbagai masalah dan kesulitan hidup. Begitulah Paulus adalah seorang yang optimis. Ia bersedia membiasakan diri tekun belajar dan berusaha untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Ia meyakini siapapun yang tekun belajar dan berusaha, pastilah Tuhan akan memampukannya menemukan jalan untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapinya. Seperti kata ungkapan, siapa suka belajar dan berusaha, ia akan menemukan jalan. Dan kenyataannya memang seperti itu. Setiap kali Paulus bersedia belajar dan berusaha menghadapi masalah dan kesulitan, maka Tuhan memampukan dia mengatasi masalah dan kesulitan itu, sehingga ia berkembang menjadi pribadi yang hebat. Paulus adalah pribadi yang merdeka. Ia tidak mudah mengeluh dan meminta bantuan orang lain ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Daripada mengeluh atau minta bantuan orang lain, ia memilih membiasakan diri, tekun belajar dan berusaha mengatasi berbagai masalah dan kesulitan. Sebab ia tahu bahwa itu semua dipakai oleh Tuhan untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kita juga membiasakan diri bersikap merdeka, yaitu tetap optimis ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Lalu kita membiasakan diri tekun belajar dan berusaha mengatasi masalah dan kesulitan itu. Karena kita yakin bahwa Tuhan memakai itu semua untuk membentuk kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat membiasakan diri bersikap baik. Jadi saudara, kesimpulan ya dari bacaan pagi ini adalah Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, ya,
kemampuan mengatasi masalah, karena tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Ya, Tuhan memampukan kita itu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan talenta kita. Tuhan Maha tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah. Ya, misal, contoh kecil, kalian ya sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar itu pasti setiap kali dihadapi tugas-tugas yang menumpuk, dan tidak hanya satu mapel, banyak mapel. Nah, seperti matematika, ada masalah, bagaimana solusinya? Tuhan menyediakan kalian itu berbagai solusi, langkah, cara penyelesaian. Bagaimana? Bisa dengan referensi sekarang ya, komunikasi sudah lebih canggih ya. Dengan cara apa? Kalian mencari di Google. Atau di Google kurang puas, bisa bertanya kepada teman yang mampu, atau bertanya kepada guru. Jadi begitu banyak cara yang Tuhan sediakan untuk kalian. Nah, itulah yang namanya merdeka ya. Tuhan tidak pernah mengekang atau menentukan pilihan ini yang harus kita lakukan. Itulah yang namanya merdeka ya. Tuhan menyediakan banyak sekali solusi. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, kita mengatasinya dengan ya tidak lepas dari apa? Talenta kita, kemampuan kita. Sejauh mana kita bisa melakukannya, bisa menyelesaikannya ya. Yang jelas apa kata Tuhan? Cara solusi ya, tapi jangan di luar kehendak Tuhan, karena pasti itu bukan maunya Tuhan, dan Tuhan pasti tidak akan merestui atau bahkan kalau ada sedikit penyeleweng pasti kita ditegur. Karena apa? Karena itu bukan solusinya ya. Jadi marilah kita jangan meninggalkan Tuhan ya dalam saat teduh setiap hari, karena itulah sumber pertolongan Tuhan ya. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah? Itu kuncinya ya, bersekutu dengan Tuhan ya. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan dan masalah, jauhkan kami dari sikap mudah mengeluh dan patah semangat. Mampukan kami membiasakan diri bersikap merdeka, yaitu tetap optimis serta tekun belajar dan berusaha mengatasi kesulitan dan masalah itu. Sebab Engkau memakai setiap kesulitan dan masalah untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Semoga menjadi renungan dan berkat bagi kami. Tuhan memberkati.